Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya antusias banget nih, karena hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang benar-benar ngerubah cara kita kerja dan belajar saat ini. Kita bakal membedah anatomi dari sebuah asisten AI custom. Kita kan sering dengar tuh tentang AI yang katanya bisa ngelakuin segalanya ya. Tapi hari ini, kita bakal zoom in dan lihat persis gimana sih seseorang ngasih instruksi ke AI buat ngerjain satu tugas yang super spesifik dan terfokus. Coba bayangin sebentar deh, pernah nggak sih kalian ngerasa butuh banget asisten ahli yang benar-benar paham sama proyek yang lagi kalian kerjain? Bukan cuma sekedar mesin pencari yang pintar, tapi lebih kayak rekan kerja digital gitu loh. Seorang spesialis yang diprogram khusus buat kalian, standby 24 jam penuh, dan siap ngebantu tepat di ujung jari kalian. Nah, itu persis yang bakal kita bahas hari ini. Kita mau lihat gimana ide gila ini diwujudkan ke dunia nyata lewat pembuatan AI custom. Oke, yuk langsung aja kita selami. Mari kita bedah anatomi dari bengkel kerja pembuatan game custom di layar Google Game ini. Percaya deh, ini bukan sekedar antarmuka chatting biasa. Ini tuh tempat di mana aturan-aturan dibuat, identitas dibentuk, dan keahlian spesifik disuntikan langsung ke dalam kecerdasan buatan. Sepanjang penjelasan ini, kita bakal bongkar layarnya bagian demi bagian supaya kita benar-benar paham gimana keseluruhan prosesnya berjalan. Bagian pertama, kita mulai dari konteks pengguna dengan fokus edukasi. Gini, sebelum kita ngoprek mesin AI-nya, kita wajib tahu dulu nih, siapa yang ada di balik layar. Ini penting banget, soalnya AI custom itu ibarat cerminan dari pembuatnya. Coba deh lihat di sudut kiri bawah antarmuka, ada nama pengguna Merisa Anggriani dengan tag edu yang nempel di sana. Terus, perhatian riwayat obrolannya. Ada topik soal game edukasi, pembuatan game edukasi math, materi agama Kristen, sampai AI untuk pembelajaran numerasi efektif. Wah, ini sih bukan sekedar pengguna yang iseng main-main sama AI ya. Ini adalah lingkungan yang sangat terfokus pada edukasi. Penggunaan itu lagi aktif banget cari cara buat ngegabungin teknologi, desain game, dan materi pelajaran. Kalau kita udah tahu konteksnya, settingan AI yang bakal kita lihat nanti otomatis jadi jauh lebih masuk akal. Lanjut ke bagian kedua, identitas AI custom. Nah, buat ngebangun AI custom dari nol di sini, ibaratnya kita butuh 3 pondasi utama dari pengguna. Pertama, pastinya kita harus kasih dia nama. Kedua, deskripsi, buat ngejelasin fungsinya apa. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, yaitu petunjuk atau instruksi sistemnya. 3 elemen inilah yang jadi bumbu rahasia buat nyulap AI generik biasa jadi seorang spesialis yang punya tujuan jelas. Mari kita intip apa yang diketik sama pengguna kita di sini. Buat namanya, dia pilih materi game online. Simple, lugas, dan nyambung banget sama riwayat obrolan edukasinya tadi kan? Lalu untuk deskripsinya, membuat game online menggunakan PID. Wow, ini spesifik banget. Deskripsi ini tuh sebenarnya berfungsi kayak label internal, jadi penggunanya tahu persis AI ini dirancang buat apa. Apalagi kalau nanti di masa depan dia punya puluhan asisten custom lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Dan ini yang paling seru, membangun persona AI. Kalau ngasih nama sama deskripsi tadi, ibarat nempel stiker di depan map folder. Nah, bagian petunjuk ini adalah tempat kita benar-benar memprogram otaknya. Disinilah kita ngasih tahu si AI, hey, kamu tuh siapa sebenarnya? Coba perhatikan baik-baik prompt-peran yang ditulis dalam bahasa Indonesia ini. Kamu adalah seorang gamer dan ahli dalam membuat game online. Perhatiin deh, penggunanya nggak cuma nyuruh, tolong buatkan saya game. Enggak. Dia mendiktekan sebuah persona. Dengan nyuruh AI buat jadi seorang gamer dan ahli, pengguna ini lagi mastiin kalau respon yang keluar nanti bakal pakai kacamata, kosakata, dan skill set level pro di dunia game developer, khususnya yang disesuaikan buat kebutuhan layar visual. Jujur, ini tuh teknik rekayasa prompt tingkat lanjut loh. Tapi tunggu dulu. Tepat di bawah kotak instruksi tadi, ada satu pengaturan kecil yang fungsinya luar biasa. Alat default yang dipilih di sini adalah Canvas. Artinya apa? Artinya, kolaborasi sama AI ini nggak bakal cuma mentok di teks obrolan doang, tapi bakal pakai kanvas kerja interaktif. AI ini benar-benar disiapin jadi senjata andalan buat alur kerja kreatif visual yang tangguh. Keren banget ya? Lanjut, kita masuk ke bagian keempat, pratinjau dan pengingat sistem. Terus, gimana dong hasil visual dari semua kode dan instruksi teknis tadi? Nah, di panel pratinjau sebelah kanan ini, kita bisa lihat wujud akhirnya. Sebuah antarmuka yang kelihatan ramah banget dan siap pakai. Ada avatar inisial M yang simple, terus nama materi game online terpampang dengan bangga di tengah, dan di bawahnya ada kotak pesan yang super ngundang. Yuk, tulis atau buat sesuatu bersama. Di titik ini, si asisten spesialis sudah benar-benar pemanasan dan siap mulai kerja bareng penggunanya. Kalau kita bandingin panel ini secara keseluruhan, rasanya kayak lagi ngelihat proses di balik layar panggung teater. Sisi kiri itu ibarat otaknya,
penuh sama kabel, aturan yang rumit, identitas, dan batasan instruksi sistem. Tapi di sisi kanannya, kita disuguhin wajahnya, antar muka pengguna akhir yang rapi, bersih, dan nggak kelihatan pusing sama sekali. Pemisahan antara dapur backend yang rumit dan ruang tamu front-end yang elegan ini kejadian secara real-time, tepat di depan mata penggunanya. Tapi nih, di tengah semua kecanggihan yang udah kita bahas barusan, ada satu detail berupa teks peringatan kecil yang diselipin di bagian paling bawah layar. Ini tuh aspek literasi digital yang esensial banget dan nggak boleh kita lewatin. Teks itu berbunyi, Gemini dapat membuat kesalahan, jadi periksa kembali responsnya, buat game dengan bijak. Nah, ini adalah pengingat transparan langsung dari sistemnya. Mau sehebat apapun pengguna ngerancang otak AI ini, mau secanggih apapun instruksi yang dikasih buat jadi seorang ahli game edukasi, AI itu pada akhirnya tetaplah sebuah program yang bisa aja keliru. Ini nuntut kita semua, apalagi kalau konteksnya edukasi ya, buat selalu bertindak sebagai editor terakhir. Kita harus rajin verifikasi fakta dan pakai alat custom ini dengan sangat-sangat bijaksana. Penjelasan ini pada akhirnya bawa kita ke satu pemikiran akhir. Kalau kita lihat gimana pengguna tadi bisa nyiptain ahli gamifikasi edukasinya sendiri cuma bermodal beberapa baris instruksi dan persona yang jelas, kemungkinannya itu benar-benar tanpa batas. Jadi saya mau ninggalin kalian sama pertanyaan ini. Kalau kalian yang lagi duduk di depan antar muka pembuatan AI itu sekarang, entah buat kerjaan, tugas kuliah, atau passion kalian, persona seunik apa sih yang bakal kalian ciptain? Aturan gila apa yang bakal kalian ketik di dalam kotak instruksi itu? Menarik banget buat dipikirin kan? Terima kasih banyak udah ikut seru-seruan di sesi bedah materi kali ini dan pastinya teruslah bereksplorasi dan belajar.